Alhamdulillah amin pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah tadi kita telah mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustazah Muawana yang sekarang guru-guru kita sudah bersama-sama jamaah. Nah ini bergabung berlebaran bersama, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar deh dengan Ustadz Hilmi Firdausi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini ngomongin lebaran nih Ustadz, biasanya kalau lebaran nih di keluarga atau di rumah Ustadz Hilmi Firdausi sendiri, biasanya apa itu acaranya? Open house seperti ini atau bagaimana Ustadz? Yang pertama Ya. pastinya saya harus datang ke rumah orang tua saya, ibu saya. Jauh tuh Ustadz, Di Depok. Dekat. jadi nggak perlu mudik dong. Nggak perlu. Nah kan karena sebulan saya ini suka keliling-keliling kemana-mana, kata Ya. ibu saya pokoknya hari pertama lebaran wajib hanya mengisi khutbah di Jabodetabek. Oke. Karena wajib pulang ke Depok. Oke. Terus setelah itu saya open house di rumah saya. Itu orang tua atau mertua tuh yang di Depok? Yang Depok orang tua kandung. Yang Ibu mertua? mertua saya kebetulan tinggal di rumah saya. Oke, Jadi gampang jadi datang ke gampang rumah, ya. kumpul semua. Kumpul semua, Disentul. disentul. Oh, acaranya apa aja tuh biasanya Ustadz? Gimana? Acaranya apa aja biasanya? Acaranya ya biasa lah. Sungkeman ya? Ya sungkeman Oke. tidak lagi menjadi hal yang utama, yang penting minta maaf ya. Ya. Lalu ya menikmati hidangan-hidangan spesial lebaran lah pada umumnya ya. Angpau-angpau tuh gimana Ustadz? Pasti. Tadi kata Pasti. Ustaz Muawana, nggak penting isinya, yang penting duitnya baru. Ya, maka biasanya sebelum lebaran kita nuker dulu ke bank biasanya. Iya, dan itu antri. Nah itu biasanya, ngomongin hidangan nih Ustadz, apa Baik. aja biasanya yang menjadi khas ataupun tradisi di keluarga Ustadz Hilmi? Kalau di keluarga ibu saya itu semur dagingnya itu luar biasa. Oh, Ya, namun kalau di keluarga istri saya, ibu mertua saya itu ada semur lidah. wih, Ya, itu khas Pangkal Pinang katanya. oh Pangkal Oh, Pinang. Pangkal Pinang. Jadi ya karena keluarga kami itu berbagai macam daerah Nusantara. Bapak saya almarhum orang Jawa, ibu saya orang Sunda, istri saya orang Bangka Belitung. Ya. Oke. Jadi hidangannya lebih Nusantara. Oh. Kadang ada empe-empe, ada otak-otak di rumah gitu ya. Waduh, jadi habis Ngiler ya. ini jamaah pada datang semua. Datang, alhamdulillah silahkan kesentul, alhamdulillah. Oke, Masya Allah. keluarga besar berapa orang biasanya Ustadz? Ini ada yang di Jawa juga pada datang ke... Sudah banyak di Jakarta, Jabodetabek. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kemudian biasanya kalau habis itu kan lebaran kedua nih, untuk lebaran lebaran pertama tadi seperti itu, lebaran Ya. kedua mungkin Lebaran pergi kedua ke biasanya keluarga, ke mana? rumah-rumah saudara yang tidak terjangkau di hari pertama. Ustadz Hilmi mungkin mau berbincang atau ngobrol bertanya-tanya Ya. dengan salah satu jamaah Baik, yang sudah di bersama. samping saya Bapak siapa Pak? Oke, boleh mic-nya Boleh dipakai mic-nya. Pak? Pak Oke. Adi. Pak Adi tinggal di mana Pak Adi? Di Komplek Belimun di sini. Mobil Limun. Ya. Itu kalau lebaran biasanya gimana Pak Adi? Ya kalau di kami karena mungkin saya sudah tidak ada orang tua. Jadi saya meneruskan kebiasaan dari orang tua. Baik. Jadi setelah selesai sholat Id kami kumpul di rumah. Saya, istri dan anak-anak kita sungkeman. Ini sungkeman. Bapak asli mana Pak? Kalau saya lahir di Jakarta tapi orang tua orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Jadi memang keluarga kita- Betawi ini ya. Ya saya istri orang Bogor. Orang Bogor. jadi Berarti ada buat dodol nggak Pak? Enggak, kalau itu enggak. Jadi cuman itu aja paling kalau saya memang meneruskan dari keluarga itu kita harus sungkeman. Jadi maaf-maafan saya ke istri dulu, nanti istri ke saya, terus anak-anak pada sungkem cium tangan. Gitu. Terima kasih Bapak, nanti saya akan berpindah ke meja sebelahnya. Ada Ustadz Zaki Mirza, Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bersama jamaah dan juga Bapak semuanya. Saya akan tanya, Ustadz Zaki Mirza, Ya. tradisi di lebaran pertama di rumah keluarganya Ustadz Zaki Mirza sendiri apa biasanya Ustadz? Ya biasa ya, kalau saya kan emang orang Betawi. Sama Waduh, kayak Ustazah Muawana. Mawana juga Betawi. Tadi diincepin tadi dia. Iya, itu yang Betawi saya nggak paham tuh apa ya. Jadi Betawi mana sebenarnya Ustazah ini? Nah, emang Betawi bahasanya beda-beda dah. Iya, iya benar-benar. Tapi emang yang pasti yang wajib ada tuh semur. Semur apa Semur nih? daging. Lidah juga? Tadi kan Ustadz Hilmi. semur lidah ya. Semur lidah, iya. Itu khas dari mana Kiai? Pangkal Pinang. Pangkal Oh Pinang. Pangkal Pinang. Kalau ini semur daging khas Pondok Pinang sono. Kalau itu Pangkal Pinang, Pondok Tahap Pinang. pinangnya doang. Semur apa? Daging ya? Semur daging, Iya. tupat, ada sayur Betawi itu ada tuh. Terus di Betawi tuh biasanya yang udah susah sekarang tuh kecap kampung Bu. Zaman dulu tuh ada kecap kampung Iya. yang bikin kudu nenek-nenek. Harus nenek-nenek yang Harus bikin. nenek-nenek. Lah kalau nenek-neneknya nggak kuat?
mati udah berarti dia. Enggak, kalau yang bikin anaknya tuh udah beda rasanya. Oh Betul ya Bu ya? gitu. Biasanya begitu. Ini nggak boleh nyebutin merek ya. Pokoknya jangan. kecap Betawi aja. Ya? Kecap Betawi, Kecap pokoknya Betawi. kecap Oh, Betawi. yang Dia olahannya tradisional, terus tutupnya pakai kayu tuh, botol. Dan yang hebat, yang bikin enak apa? Tuh nenek kalau bikin kecap lebaran, namanya kecap lebaran. Itu sambil sholawatan. Masya Allah. Sambil Jadi sholawatan. ngaduknya sambil sholawatan. Iya, sambil sholawatan. Sallallahu ala Muhammad. Benar. Oh, begitu, ya Jadi yang Allah. bikin enak mungkin Iya, iya, bukan sekedar kecapnya, tapi sholawatannya itu. Sholawatannya sebenarnya. Ya. Sama dulu bikin dodol Betawi. Jadi itu kecap hanya ada ketika lebaran. Ketika lebaran. Makanya disebut kecap lebaran. Kecap lebaran karena memang nggak neneknya udah pada mati sih ya, jadi udah nggak ada lagi. Udah pada meninggal. Iya udah pada meninggal. Kalau Betawi kan ngomongnya Iya. Betawi. Asal Iya. nyablak. Nasal nyablak aja. Itu yang khas. Nah sekarang Ustadz Zaki mungkin Iya. mau berdiskusi atau tanya-tanya dengan jamaah nenek-nenek yang bikin kecap. Bukan ya? Tadi bukan bikin nenek yang kecap. Boleh. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh, Mic-nya Ibu, sudah siap mic-nya. di sini. Ya silakan Ah. dengan Bapak atau dengan Ibu. Mungkin Boleh, berkaitan dengan boleh Bapak lebaran. boleh. Yang sebelah Oke saya Bapak nih. silakan Pak mic-nya. Ya, Siapa? Assalamualaikum dengan Bapak siapa Pak? Saya Yan Helmi, Pak. Oke, juga tinggal di perumahan sini Pak. Betul, kebetulan saya Oh. juga pengurus di Yayasan Wakaf Baitul Salam. Masya Allah. Lebaran di Mari, nah orang Betawi lagi Di bahasa. mari, di ono, di mari. Di Mari apa pulang kampung Mak? Alhamdulillah di sini, Pak. Di sini terus. Oh tiap tahun. Ya, istri saya dari Banda Aceh, Oh Bapak asli Sumatera Barat. Barat. Ini dari Istri. dari Banda Aceh. Banda Aceh. Masya Allah. Kalau setahu Bapak di Sumatera Barat tuh yang wajib ada apa Pak? Rendang, Pak, biasanya. Oh itu Pak, tiap Rendang hari sama ya. lemang tapai. Apa tuh Pak? Jadi tape sama lemangnya itu apa kayak Lemang. ketan gitu. Ketan sama tape. Oh lemang Ketan. tapai. Lemang tapai, betul. Masya Allah. Jadi beda Beda. daerah, beda ciri Iya. khas. Jadi tape jadi tapai ya kalau Ya. di Sumatera Barat. Tapai. Baik. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Bapak juga Berikutnya, terima kasih. Pak terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Saya ke Ustazah Muawana, orang Betawi kita punya gaye. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustazah. Ini gimana nih Waalaikumsalam. lebaran di rumah nih? Apa Alhamdulillah. aja yang ada di rumah? Jadi Nih Ustaz Sofyan jadi ketawanya Betawi semua ini. Sampai ngomong-ngomongnya udah Betawi, kayaknya ketularan. Ya Ustaz Sofyan alhamdulillah karena dulu lahirnya di Jakarta Iya. dengan kulturnya juga memang orang-orang Betawi semua dan dikasih satu ilmu sama almarhum ayahanda. Beliau ini orang yang gak pernah libur atau gak pernah absen dari yang namanya silaturahim. Masya Allah. Jadi kalau hari pertama, hari kedua bahkan ada bilang begini, orang Betawi itu lebarannya 7 hari berturut-turut. Betul ya? Bahkan bisa lebih dari itu. Kenapa? Karena ayah ini almarhum selalu nyaba itu nyamperin silaturahim, berkunjung ke encingnya yang udah sepuh, neneknya, ponakannya, sampai ponakan-ponakannya disabak-sabain. Nah, kan ini juga yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallam. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Lalu bagaimana caraku bisa berbakti kepada orang tuaku? Nah, salah satunya menyambung tali silaturahim dengan kerabat sahabatnya orang tua kamu. Baik Mas Al, terima kasih Ustazah Muawana, Ustaz Zaki Mirza terima kasih dan juga Ustaz Hilmi Firdausi. Nanti juga di segmen berikut kita akan mendengarkan bagaimana sesungguhnya intisari ataupun kesimpulan dari tema besar kita, khususnya kita merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.